Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi teman-teman kita lanjutkan untuk diskusi pengembangan kurikulum. Yang sebelumnya kita sudah sama-sama membaca artikel terkait kurikulum lama dan kurikulum baru yang akan mulai diterapkan. Jadi di sini kita akan sama-sama mendiskusikan bagaimana perbandingan antara apa yang menyebabkan juga ide-ide muncul sehingga kurikulum ini perlu dikembangkan. Jadi silahkan teman-teman, ada untuk pertanyaan pertama, menurut kita nih, dari bacaan itu kira-kira isinya apa sih? Silahkan, ini kita mulai aja diskusinya. Mbak Wirda, silakan, ada yang mau disampaikan? Ya, baik, terima kasih. Jadi yang saya temukan di artikel 1 itu membahas tentang beberapa kekurangan dari K13, mulai dari materi pembelajaran yang padat, dan mengatakan jika K13 itu kaku dan tidak fleksibel, maka akan diganti dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka yang dirancang lebih fleksibel supaya pembelajaran lebih optimal. Kemudian pada artikel kedua, yaitu semua siswa di SMA tidak lagi dibedakan berdasarkan kelompok jurusan. Dengan kata lain, siswa bebas memilih mata pelajaran yang diminati pada saat kurikulum merdeka diterapkan, dengan harapan kondisi pembelajaran di Indonesia akan sama seperti di negara-negara maju di luar sana. Kemudian pada artikel 3 yang saya temukan yaitu kurikulum merdeka ini tidak dipaksakan pengimplementasiannya, melainkan secara bertahap berdasarkan kesiapan masing-masing sekolah, dan penerapannya juga berdasarkan kesiapan sekolah yang berminat. Seperti itu. Oke, jadi kalau dari artikel juga ya bisa kita lihat bahwa kesimpulan dari artikel itu rata-rata mengungkapkan alasan-alasan kenapa K13 itu perlu untuk dirubah ya, karena udah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan zaman yang ada. Lalu kira-kira nih teman-teman, biar kita bisa lanjut ke nomor 2 ini, hal-hal tadi itu yang dipaparkan tadi seperti kepadatan materi yang kurang mendalam, membosankan, kemudian kurangnya keterlibatan digital, kira-kira ada ini nggak, ada kaitannya nggak sama pengembangan kurikulum? Dari hal-hal yang kelemahan dari K13 itu kira-kira ada ini enggak yang buat ide pengembangan kurikulum itu muncul? Gimana? Mbak Asti gimana? Iya, kalau menurut saya itu ada ya beberapa hal yang bahkan semuanya sih sebenarnya berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Nah, kan artikel ini secara umum menjelaskan tentang perubahan kurikulum yang baru. Nah, perubahan kurikulum ini merupakan salah satu hasil dari pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum kan termasuk perancangan dan juga penyusunan kurikulum yang baru. Nah, hasil dari pengembangan kurikulum ini adalah ya kurikulum merdeka yang disusun dan direncanakan pada saat ini. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum juga ya termasuk itu, dan juga dalam rencana dan juga penyusunan pengembangan kurikulum itu terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, salah satu langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu mendiagnosis dan juga menganalisa apa saja kebutuhan siswa, sekolah, maupun masyarakat pada saat ini. Nah, ketika kebutuhan-kebutuhan itu sudah ditemukan, dan kebanyakan kebutuhan sekarang itu kan tentunya harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu, perkembangan teknologi, sains, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika ingin mengembangkan kurikulum juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini, seperti itu. Contohnya saja kebutuhan siswa pada saat ini, karakteristik siswa pada saat ini kan menginginkan ingin mengembangkan keterampilan dan juga kemampuan mereka sesuai dengan potensi mereka. Nah, sehingga bahan dan juga metode dalam
pembelajaran juga harus disesuaikan bagaimana caranya dapat mendukung usaha siswa untuk mengembangkan dan juga meningkatkan keterampilan mereka. Menurut saya itu sih. Berarti ini sangat berkaitan ya, sangat berkaitan sekali alasan-alasan yang dipaparkan di artikel dengan tujuan pengembangan kurikulum itu sendiri. Kemudian berpendapat menurut Bu Yulia nih, kira-kira ya, Bu Yulia. baik, jadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Asfi tadi bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di kurikulum K13 ini memang berkaitan dengan pengembangan kurikulum Merdeka yang sekarang ini. Contohnya tadi yaitu tentang guru yang tidak bisa mengeksplor bagaimana cara mereka belajar. Nah, jadi di kurikulum Merdeka ini guru dibebaskan seperti itu, dibebaskan untuk menggunakan metode-metode yang mereka inginkan, dan juga siswa juga bisa maksudnya pembelajaran juga akan sangat menyenangkan seperti itu. Otomatis ya, pengembangan kurikulum ini akan berdampak langsung ya, buat ini berarti buat proses pembelajaran yang kita lakukan gitu, baik untuk kita maupun untuk peserta didik gitu ya. Langsung berkaitan sama pertanyaan nomor 3 yang ini. Berarti bisa kita bilang sangat ini ya, sangat berdampak gitu ya. Kira-kira ini ya, kebijakan pemerintah tentang kurikulum ini mempengaruhi banget nggak dari proses pembelajaran kita yang sehari-hari ataupun proses pembelajaran untuk siswa didik? Kalau menurut saya berpengaruh, soalnya kan kalau kurikulum Merdeka ini tergantung dari segi di mana tempat kita tinggal. Nah, kalau di kurikulum 13 kan, kalau di kurikulum 13 kita harus mengikuti peraturan yang dari pemerintah, materinya dan cara pembelajarannya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini, kalau misalnya di Indonesia kan pendidikannya belum menyeluruh. Nah, berbeda yang di desa dengan yang di kota, pengetahuan anak didiknya juga berbeda. Jadi itu menurut saya. Gimana, ada tambahan lagi? Mbak Wirda, speakernya itu diaktifkan dulu. Maaf, tadi ada motor yang lewat, berisik banget. Oh iya, nggak apa-apa. Gimana, ada tambahan lagi? Silahkan. Kan tadi pertanyaannya, apakah kebijakan pemerintah tentang kurikulum berdampak pada proses pembelajaran yang Anda lakukan? Contohnya saja kebijakan pemerintah saat ini kan itu misalnya dalam tingkat SMA. Nah, di situ sudah tidak ada penjurusan seperti IPA, IPS, dan juga bahasa kan. Nah, otomatis bagi sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka ini menyediakan ekstrakurikuler yang banyak untuk siswanya, karena keterampilan siswa itu kan berbeda-beda. Nah, di sini kurikulum Merdeka memberikan wewenang untuk siswanya tuh mengikuti mata pelajaran apa saja yang mereka minati. Namun itu mungkin saja bisa mempengaruhi proses pembelajaran di dalamnya. Jadi guru juga akan mengganti metode dan juga strategi pembelajaran di dalamnya harus disesuaikan dengan minat dan juga bakat siswa. Maksudnya, mungkin itu saja. Mungkin ada yang bisa menjawab lagi. Ngeblank. Mbak Wirda, ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Ya, dikarenakan setiap kebijakan yang pemerintah ambil tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Yaitu bilang dampak positifnya itu dalam proses pembelajaran, siswa diberikan ruang untuk mengeksplorasi keinginan dan minat belajar supaya ke depannya siswa memiliki jiwa kompetensi yang baik dan berkarakteristik yang baik pula. Kemudian salah satu jadi dampak negatifnya yaitu
perubahan kurikulum ini pada proses pembelajaran, yaitu SDM guru yang kurang memadai, khususnya dalam kurikulum Merdeka ini. Kemudian juga ketika kurikulum Merdeka ini diterapkan, mungkin saja sebagian siswa yang memiliki semangat belajar yang rendah atau bahkan bisa dikatakan pemalas dan kurang konsisten ketika kurikulum Merdeka ini diterapkan pada saat proses pembelajaran, bisa jadi mengakibatkan siswa tersebut menjadikan kurikulum Merdeka ini sebagai sebuah halangan dan membuatnya merasa tidak nyaman dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Memang semua perubahan itu. Oke, berarti memang segala perubahan itu butuh proses ya, nggak bisa serta-merta ingin berubah terus langsung diaplikasikan ke semua tempat. Sama seperti pengalaman saya dulu, yang ini berkaitan sama soal nomor 4, dulu pernah ikut partisipasi dalam pembuatan kurikulum di salah satu program studi baru yang diadakan di Universitas Mataram. Jadi program studi baru itu masih benar-benar baru, belum memiliki acuan pembelajaran sama sekali. Jadi saya dan beberapa dosen itu kerjasama untuk membuat rancangan pembelajaran untuk mata kuliah bahasa Inggris. Jadi caranya itu kita mensurvei mahasiswa level bahasa Inggrisnya itu sampai mana, biar bisa menentukan starting point pembelajaran itu dari mana. Kemudian belajar dari kurikulum dan panduan belajar dari ini program studi lain. Di sana kita juga memodifikasi, menyesuaikan dengan kebutuhan program studi. Kemudian kita juga menerapkan sistem ini penggunaan ESP, English for Specific Purpose. Jadi materi pembelajaran bahasa Inggrisnya itu enggak semua gitu. Beda dengan kita yang major English gitu. Mereka hanya beberapa materi yang benar-benar mereka butuhkan di jurusan mereka gitu. Kemudian kita lanjut aja ya. Untuk yang nomor 5 ini, boleh nggak gitu bikin kurikulum atau pengembangan pembelajaran tanpa memperhatikan kebijakan. Menurut saya harus memperhatikan kebijakan itu harus. Karena dengan tanpa memperhatikan kebijakan, banyak miss yang akan terjadi. Seperti tidak sesuai tujuan pembelajaran, nanti cita-cita tidak sesuai dengan cita-cita negara atau rancangan pemerintah, juga tidak terkontrol, nanti malah terlalu bebas seperti itu. Kemudian menurut teman-teman gimana nih yang tadi? Dikit aja. Kalau menurut Ya, saya, itu sih harusnya. ya, itu memang tidak boleh untuk mengembangkan proses pembelajaran sendiri tanpa memperhatikan kebijakan pemerintah. Namun jika seorang guru itu ingin mengembangkan pembelajaran itu, cara pembelajaran gitu ya, tapi harus tetap pada tujuan yang ditetapkan oleh sekolah itu sendiri gitu. Bisa mengembangkannya, bisa mencari informasi yang lain seperti itu. Oke, baiklah. Ini ya, yang terakhir. Menurut kita nih, udah tentu pasti ya, perbaikan itu perlu. Kurikulum ini perlu diperbaiki, mengingat sudah tidak fleksibel lagi, sudah tidak sesuai dengan zaman. Ya udah, kalau gitu saya simpulkan saja untuk diskusi kita kali ini. Jadi dari artikel itu kesimpulannya membahas tentang ide-ide pengembangan kurikulum yang berpatokan pada K13 yang sudah tidak sesuai lagi, yang sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian untuk jawaban pertanyaan terakhir, pengertian dari pengembangan kurikulum itu sendiri merupakan upaya untuk penyelarasan pendidikan itu sendiri dengan segala perkembangan yang ada, baik dari memperhatikan segi zaman, kebutuhan, generasi, dan segala kegiatan yang mendukung aspek pendidikan. Saya kira sekian untuk diskusi kita mengenai pengembangan kurikulum pada malam hari ini. Setelah ini kita bisa lanjut ke diskusi berikutnya. Untuk yang ini silahkan recordnya bisa di stop dulu. Terima kasih.